Nombor 7, percaya konspirasi dan kepercayaan karut. Ini saya ini. Ini saya nih. Terkadang saya seperti itu, guys. Astagfirullahaladzim. Aduh, bodoh betul saya. Ini macam seperti Mama Gupron kalau yang seperti ini. Kan sembang kuat, tapi sebenarnya dia tak terlalu pandai juga, guys, ya. Kalau ini sudah jelas. Kalau saya tadi kan membicarakan Mama Gupron. Nah, yang ini pengikut Mama Gupron. Astagfirullah. Tapi tak pernah pergi lebih jauh buat kau nampak cetek. Kalau line terbaik kau dekat majlis cuma cepatnya hari ini Jumaat, dah tak ada apa lagi, kau cuma isi sunyi. Orang bijak anggap small talk tu pintu, bukan destinasi. Itu saya, guys. Waduh, berarti saya IQ rendah dong. Alamak. Yo, sabre, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai re, jumpa lagi ada saya di sini. Wa lonjong salam lonjong. Iya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat re ya. Amin ya robbal alamin. Oke, guys, sesuai dengan tajuk di video kita kali ini. Nampaknya sudah lama saya tidak mereview ya video dari Bang Ras Daniel, guys ya. Ini dia. 14 tanda sebenarnya IQ kau rendah. Wih, kita akan coba nonton lagi, geng ya. Apakah kira-kira saya mempunyai IQ yang rendah? Kita akan coba lihat, guys ya. Dan komen-komennya ini saya juga tertanya-tanya nih, guys ya. Komen-komen dari video Ras Daniel ini, guys ya. Oke, siapa lah yang 14 tuh? Oke. Relate dengan Konoha. Oke, kita nggak tahu relate atau tidak ya. Kita akan coba nonton, geng, bersama-sama seperti apa video dari Ras Daniel. Tapi seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan, guys, untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu. Dan seperti biasanya saya letakkan link Shopee yang ada di bawah video ini. Siapa tahu mungkin kalian berminat untuk shopping, boleh kalian check out sekarang juga, guys. Oke, kita nonton, geng, sama-sama seperti apa video dari Ras Daniel. Aduh, oke. 14 tanda sebenarnya IQ kau rendah. Oke. 14 tanda sebenarnya IQ engkau rendah. Sebelum ni kita dah borak dah pasal 10 tanda sebenarnya IQ kau tinggi. Jadi berkata, kali ni kita buat benda yang bertentangan pula. Bukan untuk hina, tapi untuk buka mata. Video ni pasal 14 tanda IQ rendah. Bukan dari segi markah exam, tapi dari cara fikir, tabiat harian dan cara seseorang respon pada dunia sekeliling. Tonton sampai habis mana tahu ciri-ciri dalam senarai ni kena dengan engkau. Nombor 1, pemikiran magic. Ada orang hidup macam nasib yang kawal segalanya. Dia pakai cincin bertuah setiap kali exam. Elak lalu bawah tangga atau percaya warna tertentu boleh tarik duit. Nampak macam tak bahaya dan macam kelakar pun ada. Tapi sebenarnya ini tanda pemikiran kritikal yang rendah. Daripada tengok sebab dan akibat yang betul, pemikiran magic bergantung pada kepercayaan karut. Ahli psikologi kata ini berlaku bila otak keliru antara kebetulan dan corak. Contohnya, sekali tu kau pakai cincin tu, lepas tu jadi benda baik. Terus otak kau link dua benda ni sampai bila-bila. Orang yang lagi bijak akan tanya, apa bukti sebenar dia? Orang yang kurang bijak akan skip langkah tu dan bina tabiat atas kepercayaan kosong. Dia bergantung pada azimat dan firasat. Mungkin buat hidup rasa senang. Tapi itu juga bermaksud kau tak guna logik betul-betul. Hakikatnya, alam semesta tak peduli pun cincin apa kau pakai, baju apa kau pakai, stokin color apa kau pakai. Kalau ini, guys, ini sudah jelas. Saya dulu pernah melakukan hal ini. Ya, masa-masa itu kalau tak silap waktu sekolah menengah aku lupa ingat lagi, guys ya. Jadi ringkas cerita, ada macam magician atau pesulap atau intinya ya macam bomo lah, guys ya. Bomo street ya, bomo di pinggir jalan ya kan. Dia bercakap bahwasanya jika
Barang siapa ada yang berani membeli cincin ini ya, akan dijauhkan dengan malapetaka, dipintarkan lah, dibuat kebal bla 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 dan lain sebagainya. Wih, namanya anak-anak guys, sekolah menengah pertama saat itu. Wih, ini biar betul guys, ya kan? Saya belilah cincin ini. Ternyata, aduh, tidak ada efeknya sama sekali. Dari situ akhirnya saya sadar guys ya, ternyata yang namanya azimat lah, benda-benda keberuntungan lah, tidak ada efeknya sama sekali kepada kita ya. Lagi-lagi ketika kita mau meminta apapun itu, mau lebih pintar lah, mau lebih beruntung atau apalah guys ya, satu syaratnya usaha ya, usaha kerja keras dulu. Yang kedua barulah doa yang akan menentukan hasilnya guys. Itu dia. Waduh, berarti saya dulu ber-IQ rendah guys. Oke. Kita lanjut lagi guys ya. Ada betulnya juga yang ini. Nombor 2, mengabaikan tidur secara kronik. Kau cakap kau okey tidur 4 jam je, siap bangga lagi. Scroll phone sampai pukul 3 pagi. Lepas tu bangun macam zombie. Tapi secara kebenarannya, kurang tidur ni buat kau tak power pun. Tapi boleh buat kau jadi lembab. Kajian tunjuk kurang tidur rosakkan memori, fokus dan kemampuan buat keputusan. Malah lepas satu malam tak cukup tidur, otak kau berfungsi lebih kurang macam orang mabuk. Orang bijak faham otak dia aset paling penting. Jadi dia jaga tidur macam jaga emas. Tahap kecerdasan rendah selalunya nampak bila orang anggap rehat tu pilihan. Lepas tu hairan, kenapa esok hari tak jadi apa-apa? Kalau kau selalu korban tidur tanpa sebab yang kukuh, itu bukan sebab genius, itu sabotaj diri. Oke, itu dia guys. Kalau menurut kalian macam mana guys ya tentang soal tidur ini ya? Tapi guys, anehnya, peliknya ini ketika kita tidur, entah kenapa pada hari Isnin sampai dengan hari Sabtu ya, kalian pasti paham maksud saya, kita mau bangun susah sekali guys. Apalagi ketika kita mau berangkat kerja, ya kan, kita mau bangun itu aduh rasanya susah sekali guys ya. Fenomena apakah ini? Tapi yang peliknya ketika di hari Ahad kita cuti, kita bangun terasa segar guys, semangat, wah hari ini libur. Tapi besok ketika hari Isnin kita mulai bekerja, rasanya kita malas untuk bangun. Kalian pernah tak seperti itu? Atau mungkin tidak hanya bekerja, berangkat sekolah pun juga begitu guys, masa dulu guys. Saya masih ingat betul. Apakah itu suatu pertanda bahwa IQ rendah? Alamak. Iya kan guys? Kalian pernah tak mengalami hal seperti itu? Berangkat sekolah, berangkat kerja rasanya malas sekali, mata ingin terpejam, ya kan? Tetapi ketika di hari cuti, ketika lepas sholat subuh, kita tidak ngantuk guys. Kita malah semangat lagi, mungkin entah itu jalan-jalan ke, atau mungkin pergi ke mana, ya kan? Semangat guys. Aduh, ada yang pernah mengalami hal yang seperti ini dengan saya? Mungkin boleh komen di ruang komentar guys. Oke, kita lanjut lagi geng. Yang kedua, tak boleh duduk bersendirian. Ada orang langsung tak boleh nak duduk diam. Kalau TV tak on, muzik tak pasang atau kawan tak ada, dia gelisah. Duduk seorang ni dengan fikiran sendiri, bagi dia penyeksaan. Jadi dia isi setiap ruang dengan bunyi dan gangguan. Masalahnya, tabiat ni boleh jadi tanda kecerdasan yang rendah. Orang bijak biasanya guna masa bersendirian untuk berfikir, refleksi dan selesaikan masalah. Tapi kalau kau perlukan bunyi latar atau nak sentiasa ada orang, mungkin sebab bila sunyi tak banyak benda berlaku dalam kepala. Ahli psikologi kata minda cerdas selalunya suka bersendirian sebab ia beri ruang untuk proses idea. Kecerdasan yang rendah pula cari rangsangan berterusan untuk elak bosan. Kalau kau tak boleh duduk diam dengan diri sendiri walaupun beberapa minit tanpa capai telefon atau call orang, itu bukan sebab kau social, tapi mungkin sebab otak kau struggle bila akhirnya diminta buat kerja berat. Benda ni makin teruk sekarang sebab semua orang boleh isi setiap senyap dengan phone. Ini ada betulnya guys. Ini ada betulnya ya.
Jadi ketika kalau kita bersendirian, tidak ada kawan, tidak ada keluarga guys, rasanya susah guys kalau kita tidak ngapa-ngapain kan. Kita berpikir sejenak ya, meluangkan waktu untuk pribadi. Rasanya agak-agaknya nggak mungkin guys. Kalau untuk di zaman-zaman sekarang ya, apa-apa kita selalu pasti handphone, kemana-mana pasti handphone ya. Kita sendirian kita pegang handphone, kita tidak sendirian bersama kawan-kawan pun pasti akan tertuju dengan handphone. Dah zamannya seperti itu guys. Tapi rasa-rasanya aduh, berarti guys, tapi tak pasti juga, tidak selalu guys. Terkadang macam Pak Lonjong lah guys ya. Terkadang saya pernah meluangkan waktu, mungkin tidak ada handphone, tidak ada TV, tidak ada borak-borak kawan-kawan ya. Saya pernah mungkin ya berapa menit, berapa jam, setengah jam ya, tak sampai 1 jam lah, merenung sendirian guys, sambil menikmati kopi ya, dan berpikir ya. Pernah juga seperti itu. Tapi terkadang kebanyakan siapa sih begitu guys. Kita kalau tak sibuk ya, scroll handphone, baca handphone, berita kalau kita sendirian, atau mungkin kalau kita tidak ingin sendirian, biasanya selalunya kita onkan TV, kita mungkin aktiviti yang lain, masak atau mandi atau apalah guys ya. Jadi suasana rumah tidak terlalu sepi ya. Berarti itu IQ rendah guys. Alamak. Oke. Kita lanjut lagi guys ya. Nombor 4, hidup dengan small talk semata-mata. Ada orang Small boleh talk. bercakap lama tapi kosong. Asyik pasal cuaca, pasal trafik, pasal apa dia makan tengah hari tadi. Small talk sikit-sikit tu normal lah. Tapi kalau Itu saya. itu je perbualan kau, maknanya red flag. Orang bijak selalunya craving perbualan yang lebih dalam tentang idea, soalan, kemungkinan. Cuma melekat pada sembang permukaan selalunya tanda kurang rasa ingin tahu atau pemikiran kritikal. Ahli psikologi panggil ini low need for cognition. Tak suka berfikir susah-susah. Borak pasal hujan okey sebagai pembuka, tapi tak pernah pergi lebih jauh buat kau nampak cetek. Kalau line terbaik kau dekat majlis cuma cepatnya hari ini Jumaat, dah tak ada apa lagi, kau cuma isi sunyi. Orang bijak anggap small talk tu pintu, bukan destinasi. Itu saya guys. Waduh, berarti saya IQ rendah dong. Alamak. Iya kan, bukannya apa-apa guys. Saya kan biasanya kalau ada kawan lah atau mungkin orang baru guys, kalau dekat Indonesia itu istilahnya apa guys ya, bahasa basi lah guys ya. Mungkin kalau dekat Malaysia small talk ya. Jadi kalau kita mau mengawali sebuah pembicaraan, tadi hujan ke? Oh iya tadi hujan. Dah lama ya tak hujan ya. By the way kemarin, jadi lebih apa guys ya, membuka omongan lah guys ya. Begitu. Oke. Tapi kalau terlalu dalam juga katanya nggak baik guys. IQ rendah. Ya. Saya memang IQ rendah. Aduh, ya. Banyak kelemahan ya di sini, geng. Kita coba belajar bersama-sama, terutama saya nih. Tapi tidak terlalu sampai inilah guys, tidak terlalu sampai apa istilahnya ya, mendalam lah ya gitu. Jadi to the point-nya apa, nah, baru kita obrolkan ya. Jadi istilahnya hanya memancing pembicaraan saja ya, bukan kaki pancing, bukan. Kalian paham tak maksud saya guys ya. Itu oke, kita lanjut lagi. Nombor 5, yakin tanpa isi. Kau mesti pernah jumpa orang yang bercakap macam dia lah yang paling bijak, tapi bila dengar betul-betul sebenarnya dia ni kosong. Dia suka cakap kuat-kuat, potong orang lain dan terangkan benda yang dia sendiri tak faham pun. Ini tanda klasik kecerdasan rendah. Orang bijak tanya soalan, mengaku bila tak tahu, dia cuba belajar. Tapi kecerdasan rendah sorok di sebalik keyakinan. Guna nada dan volume ganti isi. Ahli psikologi panggil ini kesan Dunning-Kruger. Orang yang tahu paling sikit
selalunya rasa dia paling tahu banyak. Jadi masa dia sibuk lecture orang pasal topik yang dia pun tak faham, orang yang lebih tajam tengah senyap-senyap, analisis dan belajar. Oh, okey. Ada yang seperti ini tak guys? Ini macam seperti Mama Gupron kalau yang seperti ini. Kan? Sembang kuat tapi sebenarnya dia tak terlalu pandai juga guys ya. Astagfirullahaladzim. Jadi saya menghujat orang nih ya Allah. Itulah guys ya. Ya, oke. Ada yang seperti ini guys. Ini menarik ini. Oke. Kalau saya sih jarang seperti itu. Kalau memang saya tidak tahu apa yang saya bicarakan, ya saya lebih baik diam karena nggak tahu guys. Ya kan, buat apa kita sembang-sembang kuat ya kan kalau kita tidak tahu apa yang kita bicarakan ya kan. Jadi lebih baik kita mungkin hanya mendengarkan, oh maksudnya seperti itu begitu. Jadi kalau kita terlalu sok tahu ya seperti Mama Gupron ya kan, sampai membicarakan langit lah, neraka lah, surga lah, malaikat nurut sama dia, wah itu itu udah parah sih kalau yang seperti itu guys, ya Allah. Oke. Adi seperti ini geng ya, aduh. Oke, kita lanjut lagi. Tapi sepertinya jarang-jarang sih, tapi tak pastilah kalau di luar sana seperti apa geng. Oke, lanjut. Jadi masa dia sibuk lecture orang pasal topik yang dia pun tak faham, orang yang lebih tajam tengah senyap-senyap, analisis dan belajar. Nombor 6, ikut arahan membuta tuli. Ada orang yang ikut manual bulat-bulat walaupun tak masuk akal. Macam buku IKEA tunjuk skru masuk ruang kosong, dia tetap cuba paksa. Resepi kata bakar 20 minit, tapi makanan masih mentah, dia makan je. Ini bukan disiplin, ini pemikiran kritikal. Orang bijak uji, ubah dan improvise bila benda tak logik. Orang kurang bijak ikut arahan walaupun jatuh gaung. Kajian tunjuk IQ rendah sering datang dengan pemikiran kaku, tak boleh sesuaikan diri bila realiti tak ikut plan. Arahan sepatutnya membantu, bukannya ganti otak engkau. Kalau ini sudah jelas. Kalau saya tadi kan membicarakan Mama Gupron. Nah, yang ini pengikut Mama Gupron. Astagfirullah. Aduh, jahat betul aku guys ya. Iya kan, salah tapi ikut yang salah. Misal nih kalau pemimpinnya itu mau turun ke jurang, pengikutnya juga ramai yang mau turun ke jurang begitu guys. Kan kan ya Allah. Itulah guys ya. Jadi kalau dekat Indonesia ada Mama Gupron ya, kalau dekat Malaysia ada siapa? Ayapin ya. Sama-sama guys kita guys. Astagfirullahaladzim. Oke. Kita lanjut. Nombor 7, percaya konspirasi dan kepercayaan karut. Ini saya ini. Ini saya nih. Terkadang saya seperti itu guys. Astagfirullahaladzim. Aduh, bodoh betul saya. Betul-betul percaya bumi ni flat. Vaksin kalau saya tak microchip atau hari buruk sebab planet tak sejajar. Ini kalau saya bukan tak begitu. open-minded, ini kurang pemikiran kritikal. Teori konspirasi dan kepercayaan karut selesa sebab bagi jawapan mudah untuk masalah kompleks. Daripada nak cari fakta betul-betul, dia lagi suka dengar benda yang nampak dramatik. Otak malas, jadi dia suka cerita senang daripada kebenaran yang berserabut. Orang bijak soal dan semak sebelum percaya. Kecerdasan rendah cakap, aku baca ni kat online, mesti betul. Masalahnya, kepercayaan karut dan konspirasi halang orang selesaikan masalah sebenar. Jika kita berbicara konspirasi, jujur guys, terkadang saya itu juga sangat suka guys berbicara tentang konspirasi. Tapi ada tapinya guys, tidak sampai terlampau, wah bumi datar, wah enggak seperti itu. Hanya suka saja untuk mendengar tapi tak sampai mempercayai sampai 100% ya. Tak sampai begitu. Tapi kalau yang sudah ada juga guys orang-orang yang memang sangat melampau ya mempercayai konspirasi dan lain sebagainya, itu memang ada di luar sana. Termasuk saya sendiri, tapi saya tidak terlalu berlebihan juga guys. Istilahnya apa guys ya? Kalian macam itu tak?
Jadi kita suka membaca atau mendengar berita-berita yang sekiranya konspirasi seram ya, seperti mungkin elit global begitu kan, tapi tidak sampai percaya 100% ya kan. Yang intinya itulah. Jadi sesuatu yang berlebihan itu sebenarnya tidak baik ya, intinya seperti itu guys. Berarti kalau macam Wak Lonjong ini berarti apa jatuhnya guys ya? IQ rendah, iya. Tinggi juga tidak juga. Aduh, oke. Aduh, punya kelemahan di sini saya guys. Oke, kita lanjut lagi guys. Yang ke-8, Oke, pemikiran kaku. Ada orang anggap rutin dan kepercayaan dia Kaku. tak boleh diubah. Bila datang benda baru, cara kerja lebih baik, teknologi baru atau pendapat yang lain, dia terus reject. Sikap cara aku je yang betul ini selalunya tanda kecerdasan rendah. Orang bijak boleh adapt. Dia tanya, cuba dan ubah bila fakta berubah. Tapi orang yang macam ni berpaut pada cara lama sebab lagi selesa. Ahli psikologi kata ini datang daripada ketidakfleksiblean mental yang tak mampu hadap ketidakpastian atau kerumitan. Kalau respon pertama kau perubahan ialah bukan cara aku, itu bukan bijak, itu beku. Ya, memang ada juga guys orang-orang yang seperti ini. Jadi dia itu kolot ya, sorry to say kolot ya. Biasanya orang-orang seperti ini itu jadi gak enak guys aku ngomongnya guys. Biasanya orang-orang yang bebal seperti itu orang-orang zaman dulu. Biasanya ya, tapi tak semua lah guys. Biasanya seperti itu. Jadi kalau orang Jawa cakap itu pikirannya saklek. Saklek itu apa ya bahasa Melayunya guys ya? Begini harus begini, tak boleh diubah. Lu salah lu. Tak benar tuh. Yang benar ya begini harus begini. Jadi istilahnya apa guys ya? Sesuatu yang tidak bisa diubah sama sekali. Padahal ada cara yang senang, ada cara yang lebih mudah. Kalian paham tak maksud saya guys ya? Itu biasanya orang seperti itu biasanya generasi mungkin ya, sorry to say guys ya, biasanya mungkin orang-orang tua zaman dulu ada juga seperti itu. Jadi kolot, pikirannya sangat kolot. Bagaimana bisa begitu? Tak boleh begitu. Ya, biasanya begitu guys. Tapi ya semua terpulang kepada masing-masing orang. Memang ada guys, ada juga kawan-kawan ya, beberapa orang itu memang dia kaku guys, kaku sekali ya, dari hati dia, otak dia itu dia kaku, sama sekali tidak mau menerima pendapat baru. Bro, sebaiknya lu seperti ini agar lebih senang, agar lebih mudah pekerjaan lu, tapi dia tidak mau, dia terus melakukan cara yang lama ya, tapi ya nyatanya kurang efektif guys. Itulah guys ya. Biasanya orang-orang dengan ciri-ciri seperti ini biasanya sorry to say sekali lagi guys ya, orang-orang seperti ini tuh agak susah kalau mau sukses, mau berjaya ya, di bisnisnya, di pekerjaannya, biasanya begitu. Tapi ya tak pasti juga lah guys, itu semua terpulang kembali kepada orang-orang tersebut guys ya. Oke, kita lanjut lagi guys. Nombor 9, kejar kepuasan segera. Ada orang ni tak reti nak sabar langsung, nak snack ambil junk food, nak barang Saya baru ini. terus beli guna credit card, kerja bosan sikit terus scroll phone. Keperluan ganjaran segera ni tanda klasik kecerdasan rendah. Orang bijak lebih pandai tangguh kepuasan. Dia sanggup susah sekarang untuk hasil yang lagi baik kemudian. Kecerdasan rendah, susah sabar dan rancang jangka panjang. Kajian psikologi macam marshmallow test tunjuk budak yang tak boleh tunggu selalunya membesar dengan lebih banyak masalah sekolah, duit dan kesihatan. Kalau kau sentiasa kejar jalan paling cepat, itu bukan hidup sedap, itu hidup cetek. Rasa otak sebenarnya ialah faham benda terbaik, ambil masa. Ya, kalau di poin ini ada betulnya juga guys. Terkadang kita tidak bisa sabar ya. Terkadang ya, tidak selalunya sih, terkadang seperti itu ya, macam budak-budak kecil guys ya. Kalau mau minta sesuatu sekarang harus ada, kalau tak ada nangislah dia. Nah ini terkadang sama nih dengan Wak Lonjong nih guys ya. IQ rendah dong saya dong.
Astagfirullahaladzim. Ya, ya, ya. Biasanya begini guys, biasanya ketika kalau kita ada kemampuan untuk membeli sesuatu, misal ini satu misal contoh ya, contoh, walau jong nak TV baru, ya quality 4K misal ya, saya ada duit, ya tapi di luar sana ada berbagai jenama TV, ya kan, kita sebagai klien harusnya kan memilih mana yang bagus, mana yang lebih murah, mana yang lebih berkualitas. Berhubung karena saya tidak sabar, saya asal cepat ambil, yang penting TV itu sampai di rumah. Nah, akhirnya apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kita harapkan di awalnya tadi guys ya. Kita maunya TV 4K, dapatnya TV yang Full HD. Kita mau TV yang berkualiti bagus, tapi nyatanya tidak. Karena dari situlah ketidaksabaran itu akhirnya datanglah barang yang tidak sesuai ya. Mungkin seperti itu ya maknanya. Salah satu maknanya mungkin seperti itu guys ya. Jadi ya memang kalau kita mau sesuatu yang bagus ya, goal, mungkin kita mau beli kereta, mau beli rumah ya, meskipun ada duit kita harus kena sabar guys. Kita tunggu momen yang tepat ya, bila kita mau beli, bila kita nak sesuatu ya. Jadi kita harus pikirkan sematang-matangnya terlebih dahulu. Jadi jangan terlalu tergesa-gesa, terburu-buru guys ya. Macam tadi guys ya, macam budak-budak itu. harus sekarang. Aduh. Berarti saya kesimpulannya adalah saya IQ rendah. Alamak. Oke. Aduh. Next, lanjut. Nombor 10, tabiat mendengar yang lemah. Kita semua pernah jumpa orang yang tak suka nak dengar betul-betul. Suka potong cakap atau angguk sambil tunggu giliran nak bercakap. Ini bukan sekadar kurang ajar. Ia boleh jadi tanda kecerdasan rendah. Dengar bukan setakat dengar bunyi, tapi proses idea dan faham perspektif. Orang bijak tahu dia boleh belajar dari sesiapa, jadi dia fokus. Kecerdasan rendah pula datang dengan anggapan dia dah tahu semua benda penting. Ada kaitan antara pendengaran lemah dan kefahaman lemah. Bila otak susah ikut idea kompleks, dia gerak dulu berapa roja. Kalau kau asyik potong orang atau lupa apa orang baru cakap, itu bukan sebab kau pantas. Itu sebab otak kau tak sempat kejar. Mendengar ialah cara paling mudah untuk berkembang. Menolak benda ni tanda otak kau sebenarnya tak minat untuk berkembang. Poin ini sangat sesuai dengan Wak Lonjong guys. Serius. Terkadang jika kita tengah borak-borak ya, sembang-sembang dengan member, dengan kawan kita guys, terkadang kebiasaan jelek saya itu adalah selalu memotong orang. Itu guys, padahal itu sebuah sifat yang tidak baik sebenarnya guys ya. Itu karena ya gimana guys, ini misal ini gimana guys menurut penilaian kalian ya. Jadi kita borak-borak santai nih guys ya, ada satu topik yang cukup panas, yang memang benar-benar sangat-sangat menarik untuk kita bicarakan. Tiba-tiba saya potong, sebentar, berarti misal kalau saya begini salah ya? Iya itu salah Cak. Itu macam mana guys? Nah, karena saya ini tipikal orang-orang yang mudah pelupa guys. Terkadang kalau orang yang saya ajak berbicara itu selesai ngomong, saya hanya bisa aku tadi mau ngomong apa ya, lupa. Lupa guys ya. Begitu. Tapi memang betul lah sih guys ya. Jadi terkadang kita harus mendengarkan orang itu sampai dengan selesai, barulah kita tanya. Adabnya memang seperti itu ya. Jadi terkadang saya melakukan hal itu guys ya. Jadi tanpa sadar terkadang memotong orang, sebenarnya itu nggak baik sebenarnya guys ya. Berarti saya IQ rendah guys. Astagfirullahaladzim. Ya. Oke. Padahal hanya dengan kita mendengarkan itu sebuah solusi yang cukup baik, baru nanti kita membalasnya setelah omongan yang kita ajak ngobrol itu selesai ya. Kita lanjut lagi geng. Nombor 11, terus tolak idea baru. Mesti kau pernah jumpa orang yang terus cakap bodoh lah atau benda ni takkan jadilah sebaik dengar idea baru.
Dia tak tanya, dia tak fikir, dia terus tak nak ambil tahu. Uish. Reaksi refleks ni selalunya tanda kecerdasan rendah. Orang bijak kekal terbuka. Dia mungkin tak terima semua idea, tapi sekurang-kurangnya dia pertimbang dulu. Kecerdasan rendah pula elak usaha berfikir dan pilih jalan mudah, iaitu tolak. Oke, ada yang seperti itu tak, guys? Kalau saya sih bukan menolak, guys. Saya lebih mempertimbangkan. Emang boleh ya dengan ide seperti itu, ya? Karena saya ini adalah tipikal orang-orang yang tidak cepat berpikir, ya, secara cepat. Jadi ketika ada orang yang memberi saya ide, saya tak langsung menggagas. Oh, oke, setuju. Tak. Saya harus berpikir ya mungkin memerlukan berapa menit, beberapa jam ya guys ya. Saya pikir, saya cermati ya kan, ketika saya tengah mau tidur atau ketika saya makan, saya pikir nih orang-orang yang memberi ide saya. Saya pikir tapi kalau dipikir bagus juga idenya. Baru saya katakan oke. Jadi saya mempertimbangkan guys ya. Itu kalau yang macam itu bagaimana guys? Apakah termasuk IQ rendah atau bagaimana? Tapi yang jelas saya sama sekali tidak menolak dengan adanya ide-ide yang baru yang mungkin malah memudahkan pekerjaan kita guys. Kan begitu ya. Oke, kita lanjut lagi guys. Ini semakin menarik sih. Nombor 12. Terlalu banyak TV dan scroll. Tak salah nak tengok TV atau scroll video berjam-jam. Tapi Ini bila saya nih. banyak masa dah dihabiskan dalam setiap hari, itu boleh jadi tanda kecerdasan rendah. Orang bijak biasanya seimbang antara hiburan dengan belajar, cipta atau selesaikan masalah. Kecerdasan rendah pula muncul sebagai penggunaan pasif tanpa henti. Biar otak dia reput. Sains dah bagi amaran, scroll berterusan ni latih otak cari dopamin cepat, buat susah fokus pada kerja mendalam. Daripada baca buku, belajar skill atau berbual betul-betul, kau terperangkap dalam loop video. Lagi lama kau terperangkap, lagi kurang tenaga otak untuk berkembang. Kalau pencapaian harian kau cuma habiskan satu season atau habiskan FYP, kau hidup autopilot mental. Nah, kalau yang seperti ini guys, sudah bisa dipastikan hampir semua orang-orang di seluruh dunia ini yang punya handphone pasti begini ya. Terkadang sadar tak guys ya, terkadang kalau kita mungkin tengah santai ya, tidak bersama dengan keluarga, kita seorang-seorang, terkadang kita scroll handphone ya, TikTok lah, FYP lah, atau video-video Instagram guys. Tak terasa setengah jam, 1 jam, bahkan 2 jam hanya untuk scroll handphone. Alamak. Berarti ini udah jelas. Kalau yang seperti ini guys, ini kebiasaan yang harus kita kurangi guys ya. Astagfirullahaladzim. Sama semaran dah ternyata. Oke. Kita lanjut lagi guys. Nombor 13. Ikut trend tanpa fikir. Kau mesti pernah ada kawan yang tukar personality setiap kali trend baru muncul. Bulan ni Nike sebab TikTok cakap. Lepas tu Adidas. Minggu lepas tu menari dekat mall tanpa sebab. Dia tak pernah tanya sama ada dia suka betul ke tak. Dia cuma ikut trend. Iya, ikut trend. Ini pemikiran kritikal. Orang bijak akan fikir dulu, trend ni masuk akal ke? Aku nak ke atau aku cuma nak tiru? Kecerdasan rendah hidup dengan ikut orang ramai. Sebab dia rasa bila ramai buat, maksudnya benda tu selamat. Kalau identiti kau berubah ikut trend, cuba ubahlah. Oke, untuk poin ini guys, ada betulnya juga. Biasanya ya, tapi tak semua guys. Biasanya tren ikut-ikutan, kalau dekat Indonesia istilahnya itu FOMO guys. FOMO, ikut-ikutan, biasanya itu dilakukan oleh generasi-generasi saat ini, generasi milenial. Jadi misal apa yang dikatakan dengan generasi milenial itu betul ya. Sekarang yang tren adalah sepatu Nike. Wah, semuanya beli sepatu, beli kasut Nike. Mungkin kedepannya besok ada lagi jersey Puma misal. Wah, semuanya ikut beli jersey Puma. Jadi tren FOMO, tren ikut-ikutan. Kalau saya guys,
Serius, ini saya tidak pernah mengalami sama sekali. Dan alhamdulillah dari saya kecil sampai sekarang sudah punya keluarga, saya tidak pernah tren ikut-ikutan dari saya kecil. Ya, dari dulu ada tren ini, tren itu, tren mainan ini, tren itu. Saya tidak pernah ingin, ya. Karena apa? Nggak ada duit. Nggak ada duit guys, serius. Ya, jadi kalau semasa saya dulu ada mainan misal pistol ya, ada mainan pistol atau mungkin ada mainan yang sekiranya dulu sempat viral tren pada masa-masa dulu, saya tak ikut-ikut dengan kawan saya. Karena apa? Saya nggak ada duit. Nggak ada duit guys, makanya itu saya tidak ikut-ikutan. Ya, tapi kalau ikut-ikutan tren sekarang ini biasanya terjadi dengan generasi milenial zaman sekarang guys ya. Itu FOMO, ikut-ikutan. Aduh, anak-anak sekarang ini Oke. Jadi ya kesimpulannya kalau kita ikut-ikutan tren, apakah itu betul sesuatu yang kita perlukan? Berarti kita adalah IQ rendah. Oke. Yang terakhir nih, 14. Kita coba lihat guys. Nombor 14, asyik main game tapi tak power-power pun dalam game tu. Kalau kau asyik main game tapi tetap teruk online tiap malam, headset on, tapi bila match bermula tembak miss, lupa objektif, salahkan lag. Berjam-jam main tak buat kau mahir, ia cuma tunjuk kau tak belajar. Pemain bijak tangkap corak, ubah strategi dan improve. Tapi kau stuck dekat level 1. Ulang kesilapan lama macam muscle memory. Kalau game asyik ajar kau benda sama dan kau tak peduli, itu bukan dedikasi, itu bukti otak kau tak berkembang. Jadi itulah senarai tanda sebenarnya IQ kau rendah. Oke guys, itulah tanda IQ kita rendah. Dari nomor 1 sampai nomor 14, yang mana nih guys ya? Yang mungkin dari kalian pernah mengalami? Kalau saya sih banyak guys, serius ya. Kalau nggak ada sama sekali kalian bullshit, nonsense, nggak mungkin guys. Manusia pasti 1, 2, 3 itu pasti pernah mengalami hal ini guys ya. Kalau saya, Wak Lonjong sendiri banyak guys, serius ya. Jadi ya saya IQ rendah rupanya guys. It's okay. Saya akan coba perbaiki kelemahan diri saya. Ya Allah. So ya itu dia guys. Oke. Setanda-tanda sebenarnya kalau IQ kita rendah. Allahu Akbar. Oke, geng, ya ya macam mana boleh komen di ruang komentar. Oke, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini guys ya. Luar biasa pendedahan ya, ulasan dari Ras Daniel. Akhirnya kita bisa belajar, terutama saya nih guys. Saya bisa belajar guys akhirnya guys ya. Itulah. Oke, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesilapan kata-kata baik dari video sama dari video. Seperti biasanya guys, kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita tonton sama-sama, silakan kirim link videonya di DM Instagram guys ya. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bye bye. IQ rendah guys. Jangan nonton guys. Nanti kalian tertular IQ rendah guys seperti saya. Aduh.